Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesediaan waktu dan perhatiannya untuk menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Andi Saryoko. Saya adalah dosen program studi Tata Air Pertanian Politeknik Engineering Pertanian Indonesia dengan NIDN 4409038201. Saya diangkat menjadi dosen di Politeknik Engineering Pertanian Indonesia sejak tahun 2021. Setelah sebelumnya memiliki pengalaman lebih dari 15 tahun sebagai peneliti bidang budidaya pertanian di Badan Litbang Kementerian Pertanian. Dalam video ini nantinya akan ditampilkan micro teaching dari salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah hubungan air, tanah, tanaman, dan lingkungan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah Prodi Tata Air Pertanian dengan bobot 2 SKS terdiri dari 1 praktek dan 1 teori dan ditawarkan pada semester genap untuk mahasiswa semester 2. Mata kuliah hubungan air, tanah, tanaman, dan lingkungan ini relevan dan sejalan dengan bidang kepakaran, keahlian, dan pengalaman yang saya miliki, yaitu fisiologi tanaman dan budidaya tanaman, khususnya tanaman pangan dan hortikultura. Mata kuliah ini terdiri atas 16 kali pertemuan dengan 14 kali pertemuan tatap muka dan 2 pertemuan digunakan untuk evaluasi berupa ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini dilaksanakan melalui pertemuan tatap muka secara langsung atau offline. Metode yang digunakan dalam menjalankan mata kuliah ini adalah metode ceramah, diskusi interaktif antara dosen dan mahasiswa, serta praktek. Pada aspek evaluasi, komponen penilaian terdiri dari tugas, ujian tengah semester, ujian akhir semester dengan bobot masing-masing sebesar 30%, 30%, dan 40%. Penugasan diberikan kepada individu maupun kelompok. Di dalam video ini akan disampaikan micro teaching untuk pembelajaran pertemuan kedua dengan topik bahasan lingkungan tumbuh tanaman. Setelah pertemuan tersebut, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Bahan ajar yang digunakan dalam mata kuliah ini antara lain buku yang berjudul Crop Ecology, Productivity and Management in Agriculture System, Advance in Agronomy, Plants and Microclimate, serta Principle of Tropical Agronomy. Pada video pembelajaran yang akan dilihat nanti akan menampilkan 3 kegiatan. Pertama, kegiatan awal yang berisi tentang bagaimana dosen membuka perkuliahan dan menyampaikan tujuan pembelajaran dan ulasan tentang pertemuan sebelumnya. Kemudian, dilanjutkan dengan kegiatan inti yang berisi pemaparan materi, tanya jawab, diskusi, dan penugasan kelompok, serta diakhiri dengan penutup yang berisi konfirmasi, evaluasi, penyimpulan materi yang telah dipelajari, materi yang akan disampaikan di minggu berikutnya, serta motivasi dan salam penutup. Demikian perkenalan singkat dan deskripsi dari video ini, dan selamat menyaksikan. Tiga kegiatan. Duduk siap, gerak. Untuk mengawali kuliah, berdoa mulai. Doa selesai. Duduk istirahat di tempat, gerak. Selamat sore, Pak. Baik, selamat sore. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Kita bertemu lagi pada sore hari ini untuk mata kuliah hubungan air, tanah, tanaman, dan lingkungan. Di minggu lalu, sebelum kita masuk ke materi yang ini, kita coba lihat yang minggu lalu kita bahas. Ya, minggu lalu kita bahas tentang faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Ya, kita ingat bahwa ada 2 kelompok besar. Yang pertama adalah faktor biotik dan berikutnya faktor abiotik. Faktor biotik adalah semua yang hidup yang dapat mempengaruhi tanaman, dimulai dari tanaman lain, kemudian ada hewan atau serangga atau hama,
kemudian ada jamur, ada bakteri, ada virus, dan seterusnya. Kemudian faktor berikutnya adalah faktor abiotik, sesuatu yang bukan makhluk hidup, dari mulai air, kemudian cahaya matahari, temperatur, kelembaban, unsur hara, dan seterusnya. Ya. Dan ini perlu dilakukan manajemen yang baik agar faktor-faktor tadi dikendalikan, menciptakan kondisi ideal bagi tanaman untuk tumbuh. Oke, di pertemuan kali ini kita akan masuk lebih spesifik kepada dua aspek di faktor abiotik, yaitu suhu dan kelembaban. Ya, kita bicara tentang suhu dan kelembaban. Capaian pembelajaran yang ingin kita dapatkan setelah pertemuan kali ini adalah Anda semua rekan-rekan akan mampu menjelaskan pengaruh suhu dan kelembaban terhadap pertumbuhan tanaman dan menjelaskan interaksi antara suhu dan kelembaban, kaitannya dengan pertumbuhan tanaman. Baik, saya lanjutkan pada gambar ini. Perhatikan, ini adalah gambar atau grafik temperatur yang dihubungkan dengan kelembaban dalam satu hari. Kelembaban dan temperatur memiliki hubungan yang terbalik. Kalau kita lihat di seperti ini, secara umum temperatur itu akan naik, akan bertambah setelah munculnya matahari. Ya, bertambah siang, bertambah panas, temperaturnya akan semakin naik dan akan kembali turun menjelang sore dan akan turun pada malam hari. Berkebalikan dengan kelembaban, kelembaban pada malam hari tinggi. Kemudian dengan munculnya matahari, maka kelembaban berangsur-angsur akan turun. Ya. Dan ini gambaran pada kondisi tropis. Sampai sini ada yang tanya? Izin bertanya Pak. Ya. Perkenalkan, nama saya Laila. Izin bertanya, untuk hal tersebut bagaimana jika keadaannya di luar daerah tropis Pak, seperti subtropis? Ya, baik. Daerah tropis dan subtropis itu ditentukan pada posisinya terhadap di dalam bumi, ya, posisinya terhadap matahari. Di Indonesia misalnya, Indonesia dikategorikan sebagai negara tropis, di mana berada di sekitar garis khatulistiwa, ya, menuju ke utara mendekati daerah kutub, kemudian akan ada daerah-daerah subtropis, misal Jepang, Korea, dan seterusnya. Nah, pada daerah-daerah itu mereka memiliki 4 musim, di mana durasi penyinarannya berbeda. Antar musim durasi penyinarannya berbeda. Sebagai contoh, pada saat musim panas, durasi penyinarannya bisa lebih dari 14 jam. Ya, di negara-negara dengan latitude sekitar 30, durasi penyinaran pada saat musim panas bisa lebih dari 14 jam. Bandingkan dengan tropis, di daerah tropis stabil sepanjang tahun, kurang lebih 12 jam, hanya bergeser hanya beberapa menit sepanjang tahun. Kebalikannya, ketika musim dingin atau winter di negara subtropis, durasi penyinaran mataharinya menjadi jauh lebih singkat, bisa kurang dari 10 jam. Ya, sehingga malamnya lebih panjang daripada siangnya pada saat winter atau pada saat musim dingin. Dan pada saat musim panas, siangnya lebih panjang dibandingkan malam harinya. Nah, oleh karena itu, bentuk temperaturnya juga menjadi berbeda. Kita contohkan di negara tropis, misal di negara tropis bentuknya akan stabil seperti ini. Ya, hari demi hari stabil. Ya, ada puncaknya di siang hari, kemudian ada lembahnya atau suhu paling rendah di malam hari. Gitu. Nah, di negara subtropis ini akan dipengaruhi oleh musim. Pada saat musim panas, temperaturnya bisa lebih tinggi daripada tropis. Ya, sebaliknya pada saat musim dingin, temperaturnya bisa di bawah 0, bisa minus, bisa salju, gitu. Sehingga bentuknya secara umum bisa jadi seperti ini. Ini adalah masa-masa musim dingin, kemudian ini adalah musim panas, kemudian nanti akan ada musim semi di sini. Itu sehingga keadaan udaranya, keadaan temperatur udara, suhu udaranya sangat dipengaruhi oleh musim. Ya, oke. Cukup saya lanjutkan. Lalu seperti apa hubungannya antara temperatur dan pertumbuhan tanaman? Ingat bahwa tanaman adalah makhluk hidup, dan makhluk hidup itu
membutuhkan kondisi yang ideal bagi dirinya untuk tumbuh dan berkembang, sama seperti manusia. Ya, kita membutuhkan tempat, membutuhkan suasana, membutuhkan temperatur, membutuhkan kelembapan yang ideal bagi kita untuk tumbuh. Di luar itu, pada kondisi-kondisi yang tidak ideal, maka pertumbuhannya akan juga terganggu. Informasi sederhananya begini, ini adalah grafik pertumbuhan tanaman. Ada puncaknya, ada temperatur yang paling disukai oleh tanaman untuk tumbuh. Kalau temperaturnya di luar itu lebih rendah atau lebih tinggi daripada range temperatur idealnya, maka pertumbuhannya akan terganggu. Nah, bagi tanaman itu tergambar dari kecepatan pertumbuhan tanamannya atau plant growth rate-nya. Nah, bagi tanaman secara umum, temperatur yang paling ideal berkisar antara 20 sampai 30 derajat Celcius. Kurang dari itu, pertumbuhannya akan jadi lebih lambat. Lebih dari itu, pertumbuhannya juga akan terganggu. Ya. Saya ingin tunjukkan apa sebetulnya yang terjadi di dalam tanaman apabila temperaturnya atau suhunya di atas atau di bawah suhu ideal. Lihat, ini adalah respon tanaman dalam hal growth rate atau laju pertumbuhan tanaman, kemudian respirasi atau pernapasan tanaman, aktivitas fotosintesis, dan aktivitas enzim. Kita paham bahwa tanaman itu aktivitas utamanya adalah fotosintesis. Ya, aktivitas fotosintesis ini juga merupakan respons dari temperatur. Lihat, semuanya membentuk pola yang hampir sama. Ada puncaknya, dan itu adalah suhu atau temperatur di mana tanaman dapat tumbuh paling baik. Kalau suhunya paling rendah, suhunya lebih rendah daripada kondisi ideal, maka fotosintesisnya akan terganggu, aktivitas enzimnya akan terganggu, kemudian laju pertumbuhannya juga akan terganggu. Hal yang sama, apabila suhunya lebih tinggi daripada kondisi ideal, maka laju pertumbuhannya terganggu, respirasinya terganggu, kemudian aktivitas enzimnya terganggu, fotosintesisnya juga demikian. Nah, dalam kondisi yang tidak ideal itu, kita sebut sebagai cold stress atau stres tanaman karena kondisi yang dingin, atau heat stress, kondisi tanaman yang stres atau tercekam karena temperatur yang tinggi. Nah, fungsi kita dengan mengetahui ini adalah bagaimana kita menciptakan kondisi yang ideal bagi tanaman untuk tumbuh. Dalam konteks misal menanam tanaman di dalam greenhouse, maka temperatur di dalam greenhouse perlu kita kontrol, perlu kita kendalikan. Atau kita tanam di lapangan, maka kita harus tahu musim mana yang paling tepat, kondisi seperti apa yang paling baik agar tanaman itu bisa tumbuh dengan ideal. Ini adalah contoh beberapa tanaman, respon tanaman terhadap temperatur. Secara umum tanaman itu bisa kita bagi menjadi dua bagian, ya, dua bagian utama tanaman. Kita sebut sebagai shoot atau tajuk dan root atau akar. Kedua-duanya dipengaruhi oleh suhu yang ideal. Suhu yang lebih rendah akan menghasilkan tajuk yang lebih kecil, suhu yang lebih tinggi pun demikian. Kondisi yang tidak ideal bagi tanaman akan menghasilkan akar dengan ukuran yang lebih kecil, dan suhu yang lebih tinggi dari kondisi ideal juga akan menghasilkan akar dengan ukuran yang lebih kecil. Akar yang lebih kecil akan mempengaruhi tanaman untuk memproduksi organ tanaman. Kalau akarnya tidak berkembang, kemudian tajuknya tidak terbentuk, maka produksi tanamannya juga rendah. Sehingga penting bagi kita untuk memahami bagaimana kondisi yang ideal bagi tanaman agar tanaman itu dapat tumbuh dengan ideal. Sehingga produksi yang ingin kita dapatkan dari tanaman tersebut bisa juga maksimal. Oke, saya lanjutkan. Ternyata suhu dan kelembaban ini ada keterkaitannya. Dalam aspek tanaman, kita sebut sebagai VPD, Vapor Pressure Deficit,
atau perbedaan antara jumlah air jumlah air di dalam udara yang bisa dipegang dibandingkan dengan kondisi jenuhnya. Ya, kita sebut sebagai defisit. Ini yang kedua-duanya mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Secara sederhana, kita bisa lihat bahwasanya semakin tinggi VPD-nya, maka leaf conductance-nya, fotosintesisnya ini akan menjadi lebih rendah. Ya, semakin besar defisitnya, perbedaannya, maka tekanan bagi tanaman untuk tumbuh menjadi semakin besar. Artinya apa? Perlu kita kendalikan dua hal, tidak hanya temperatur, tapi juga kelembaban. Kelembaban dikendalikan, temperatur dikendalikan, maka kondisi ideal bagi tanaman bisa kita ciptakan. Secara sederhana kita bisa tabelkan itu. Jadi apabila kondisi tertentu, apa yang harus kita kendalikan? Mana yang lebih mudah untuk dikendalikan? Temperaturnya atau kelembabannya. Dalam konteks greenhouse, kedua-duanya bisa kita kendalikan, namun membutuhkan energi yang bisa saja berbeda. Oleh karenanya, apabila kita mengetahui dan memiliki kemampuan untuk mengendalikan salah satunya, temperatur misalnya, untuk menurunkan temperatur kita bisa menggunakan cooling deck. Untuk menurunkan kelembaban kita bisa menggunakan dehumidifier, atau menaikkan kelembaban kita bisa gunakan humidifier, menaikkan temperatur kita bisa gunakan heater. Ya, ini juga menjadi penciri bahwa di tropis permasalahan yang sering terjadi adalah heat stress. Greenhouse-nya terlalu panas. Ya, berbeda dengan di negara subtropis pada saat winter tadi. Kebalikannya, temperaturnya terlalu dingin sehingga tidak memungkinkan untuk menumbuhkan tanaman. Sehingga perlu dinaikkan temperaturnya agar suhunya ideal bagi tanaman. Menggunakan apa? Bisa menggunakan heater. Kalau di sini menggunakan air conditioner, menggunakan evaporative cooling system, menggunakan select dan seterusnya. Jadi ini adalah tabel yang bisa kita manfaatkan untuk bisa menentukan kondisi yang ideal bagi tanaman. Dan kondisi itu bisa saja berbeda antar fase pertumbuhan tanaman. Sehingga pada fase tertentu perlu kita lakukan penyesuaian suhu dan kelembaban. Oke, slide terakhir. Ini adalah hal-hal yang terjadi apabila tanaman itu ditumbuhkan pada kondisi yang tidak ideal, yang tadi kita sebut sebagai cold stress, stres karena temperatur di bawah suhu idealnya, atau heat stress, kondisi stres pada tanaman apabila terpapar atau terkena temperatur yang di atas suhu idealnya. Kita lihat ada perubahan pada stomatal conductance. Stomatal conductance adalah kemampuan stomata untuk membuka dan menutup. Jadi stomata itu bentuknya seperti membran yang dia elastis, yang bisa membuka dan menutup. Pada saat membuka, maka terjadi pertukaran gas. Ya, karbon dioksidanya masuk, yang keluar oksigen. Oke, bayangkan apabila temperaturnya terlalu tinggi, kemudian stomatanya menutup. Stomata menutup itu mencegah terjadinya kehilangan air pada tanaman. Ya, karena ketika membuka, tadi tidak hanya karbon dioksida masuk dan oksigen keluar, apalagi yang keluar? Air. H2O-nya ikut keluar. Nah, kalau dalam kondisi panas, dalam kondisi temperatur tinggi, stomatanya membuka, H2O-nya keluar, maka tanaman akan kehilangan turgornya, kehilangan air yang banyak, dan bisa menyebabkan tanaman layu. Sehingga tanaman merespon itu dengan menutup stomata. Ya, menutup stomata. Apa yang terjadi dengan menutup stomata? Maka pertukaran gas tidak terjadi. Kalau pertukaran gas tidak terjadi, maka karbon dioksidanya kan tidak masuk. Akibatnya fotosintesisnya tidak berjalan. Ya, sementara fotosintesis itu adalah aktivitas biokimia untuk menghasilkan glukosa, menghasilkan fotosintat untuk pertumbuhan tanaman. Dengan fotosintesis yang tergabung dengan stomata yang menutup, maka pertumbuhan tanamannya juga akan
Ya, hal yang sama dan banyak proses lain di dalamnya. Oke, untuk mengakhiri pertemuan pada hari ini, saya ingin menyimpulkan bahwasannya suhu dan kelembaban adalah salah satu faktor abiotik yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Kita setuju dengan itu. Ya. Kemudian yang kedua, suhu dan kelembaban berinteraksi membentuk satu variabel baru yang kita sebut sebagai VPD atau Vapor Pressure Deficit. Nah, VPD ini sering digunakan untuk menentukan yang ideal bagi tanaman untuk tumbuh. Jadi tidak hanya suhunya saja, tidak hanya kelembabannya saja, tetapi keduanya kita kombinasikan menjadi satu variabel yang kita sebut sebagai VPD. Kemudian dalam konteks produksi tanaman, untuk bisa didapatkan kondisi ideal, maka kita perlu mengatur temperatur, mengatur kelembaban, atau untuk tanam open field di lahan yang terbuka, maka yang perlu kita atur adalah menentukan tempat yang tepat bagi tanaman, karena di situ ada karakteristik temperaturnya. Kemudian juga menetapkan waktu yang tepat, kapan akan ditanamnya, gitu sehingga temperaturnya, kelembabannya, baik di dalam greenhouse maupun di luar, bisa sesuai bagi tanaman untuk tumbuh normal, ideal, dan menghasilkan produksi yang tinggi. Terakhir, untuk memperkuat pemahaman kita bersama, kita punya greenhouse. Amati kondisi greenhouse yang kita punya. Apakah itu sudah ideal? Apakah sudah ideal? Mari kita lakukan pencatatan. Mari lakukan pengukuran untuk variabel temperatur dan kelembabannya. Oke. Kemudian apakah temperatur dan kelembabannya dan interaksinya tadi yang membentuk satu faktor VPD sudah ideal bagi tanaman yang kita tumbuhkan di dalam sana? Jika belum, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana cara pengendaliannya? Ini menjadi tugas Anda semua. Silakan membentuk kelompok, kemudian lakukan pencatatan dan buatkan seperti apa penanganannya agar kita bisa mendapatkan kondisi yang ideal bagi greenhouse yang kita miliki. Oke, saya rasa cukup pertemuan kita pada sore hari ini. Semoga bisa memberikan banyak manfaat dan ini akan terus kita pelajari di minggu depan. Minggu depan kita akan belajar tentang faktor cahaya untuk pertumbuhan tanaman, baik cahaya alami maupun artificial light, cahaya artificial. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kita lanjutkan lagi pertemuannya di minggu depan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ikut. Jika kegiatan duduk siap gerak untuk mengakhiri perkuliahan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Duduk istirahat di tempat gerak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Baik, demikian video yang telah kami sampaikan sebagai syarat untuk pengajuan sertifikasi dosen. Semoga video ini juga bisa memberikan banyak manfaat bagi banyak pihak. Sekali lagi, terima kasih banyak.